Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Putuanyana Putra dengan NIM 21055511053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman, yaitu program pasar tradisional. Pertama, saya menggunakan library CrashInclude stdu.h dan CrashInclude stdlib.h. Selanjutnya, saya akan mendeklarasikan variabel secara global. Saya menggunakan tipe data char dengan variabel nama 50 karakter dan variabel ID 50 karakter. Dan menggunakan tipe data int, menggunakan variabel golongan, menu 1, bulan, tarif, nilai, denda, bayar, hasil B, kembalian, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, saya menggunakan tipe data file dan menggunakan variabel ib. Selanjutnya, kita ke fungsi menu pembuka. Di sini saya menggunakan tipe data void dengan variabel home. Dan saya menggunakan sistem color 3f. Color 3f ini berfungsi untuk menampilkan background berwarna biru dan teks berwarna putih. Selanjutnya, ada fungsi printf untuk menampilkan selamat datang di program pasar Pekambingan yang beralamat di Jalan Pulau Banda nomor 11, Puri Kelot, dan Pasar Barat. Selanjutnya, kita ke fungsi pembuka. Di sini ada fungsi void pembuka. Saya menggunakan tipe data void dan menampilkan printf masukkan nama, scanf untuk menyimpan nama, printf untuk menampilkan masukan ID pedagang, dan scanf untuk menyimpan ID yang telah diinputkan user tadi. Di sini ada perintah flash stdin yang berfungsi untuk tidak terjadinya buffering. Selanjutnya kita ke fungsi menu kios. Yang di sini saya menggunakan tipe data in dengan variabel menu. Di sini akan menampilkan menu yang akan diinput oleh user. Di sini ada menu 1 untuk pembayaran kios, menu 2 penyewaan kios, menu 3 pembayaran denda, dan menu 4 untuk exit. Di sini ada printf untuk masukkan menu, dan scanf untuk menyimpan menu yang diinputkan tadi. Ini ada return menu 1 yang berfungsi untuk menyimpan nilai menu yang diinputkan tadi. Selanjutnya ada fungsi untuk menyewa tempat. Di sini saya menggunakan tipe data int dengan variabel tempat. Di sini kita menemukan kondisi jika menu 1 sama dengan 1 dan sistem akan menampilkan color 3f. Color 3f itu sama dengan tadi untuk menampilkan background biru dan teks berwarna putih. Dan jika user menginputkan menu 1 sama dengan 1, maka akan menampilkan golongan 1 yaitu blok A dengan tarif 75.000 per bulan. Golongan 2 yaitu blok B, tarifnya itu 100.000 per bulan. Golongan 3 yaitu blok C dengan tarif 120.000 per bulan. Di sini user akan menginput golongan dan printf untuk menampilkan masukan golongan. Selanjutnya kita masuk kondisi lagi. Jika golongan sama dengan 1 sampai golongan kurang dari 3, maka akan menampilkan berapa jumlah bulan sewa. Dan akan di scanf untuk menyimpan bulannya. Ini ada nilai sama dengan 1 yang berfungsi agar bisa menjalankan kondisi di fungsi utama. Di fungsi utamanya itu ada kondisi lagi. Jika nilai sama dengan 1, maka akan menjalankan fungsi golongan dan fungsi pembayaran. Sini dia. Agar ini bisa dijalankan oleh di menu utama. Selanjutnya ada else. Jika kondisi ini tidak benar, maka akan langsung ke else. Akan menampilkan printf golongan yang ada masukan salah, ada nilai sama dengan 2, agar tidak dijalankan kondisinya di menu utama. Selanjutnya ada else if. Jika menu 1 sama dengan 2, maka sistem akan menampilkan color 3f sama seperti tadi. Akan menampilkan Anda memilih penyewaan kios. Akan ditampilkan golongan 1 yaitu blok A dengan tarif 75.000 per bulan. Golongan 2 yaitu blok B dengan tarif 100.000 per bulan. Dan golongan 3 yaitu blok C yaitu 120.000 per bulan. Di sini user akan memasukkan golongan untuk melakukan penyewaan kios. Dan di sini printf akan menampilkan Anda memilih golongan %D, golongan. %D itu sesuai dengan inputan yang diinput oleh user. Sini kita masuk kondisi lagi. Jika golongan sama dengan 1, maka akan menampilkan
golongan Anda adalah 1, dan menampilkan tempat kios berada di blok A dengan harga 75.000 per bulan. Ini ada nilai sama dengan 2. Nilai sama dengan 2 sama seperti tadi agar tidak dijalankan di menu utama. Kondisinya di menu utama itu tidak dijalankan. Selanjutnya ada else if golongan sama dengan 2, maka akan menampilkan golongan Anda adalah 2 dan tempat kios berada di blok B dengan harga 100.000 per bulan. Nilai sama dengan 2 lagi. Dan ada else if golongan sama dengan 3, maka akan menampilkan golongan Anda adalah 3 dan tempat kios berada di blok C dengan harga 120.000 per bulan. Nilainya sama dengan 2. Dan ada else, jika user menginputkan golongan lebih dari 3, maka golongan tidak ada. Selanjutnya, jika user menginputkan nilai 3, maka masuk kondisi else if menu 1 sama dengan 3, maka sistem akan menampilkan failure 3F. Failure 3F sama seperti tadi, dan menampilkan menu Anda memilih menu pembayaran denda. Di sini ada printf untuk memasukkan tanggal sekarang, dan program meminta user untuk memasukkan tanggal sekarang. Maka user akan menginputkan tanggal, bulan, dan tahun. Di sini masuk kondisi, jika tanggal lebih dari 25 dan tanggal kurang dari 31, maka dikenakan denda sebesar 20.000. Dan menampilkan printf, denda Anda sebesar %d, denda. Dan nilai sama dengan 2. Di sini ada return nilai untuk menyimpan nilai tadi. Selanjutnya ada fungsi buat golongan tempat. Di sini saya menggunakan tipe data int dengan variabel goal. Sini masuk kondisi, jika golongan sama dengan 1, maka tarif sama dengan bulan dikali 75.000. Bulan ini tergantung user yang menginput berapa. Misalnya user akan menginputkan bulannya itu 2 bulan. Golongan 1 dengan bulannya itu 2 bulan dikali 75.000. 75. Maka hasilnya itu 150.000. Nanti di program akan menampilkan seperti ini. Nanti setelah saya run kita bisa lihat. Dan else if golongan sama dengan 2, maka tarif sama dengan bulan dikali 100.000. Dan else if lagi golongan sama dengan 3, tarif sama dengan bulan dikali 120.000. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka akan menampilkan printf tarif pembayaran sebesar %d, tarif. Di sini kita masuk ke fungsi pembayaran dengan tipe data void dan variabel pembayaran. Di sini saya menggunakan char A1. Char A1 ini berfungsi untuk menyimpan data yang diinput user untuk melakukan pembayaran. Di sini akan menampilkan apakah Anda ingin melakukan pembayaran. Ya, silakan pilih Y atau T. Di sini ada scanf, %s, dan variabel A1. A1 ini untuk menyimpan data yang ini, Y atau T ini. Ini masuk kondisi, jika A1 sama dengan Y besar atau A1 sama dengan Y kecil, maka akan menampilkan printf, masukkan nominal pembayaran. Di sini ada scanf, %d, bayar. Di sini rumus untuk hasil B sama dengan tarif sama dikurang bayar. Dan masuk kondisi lagi, jika bayar lebih besar dari tarif, maka masuk rumus hasil sama dengan bayar dikurang tarif. Dan menampilkan printf, kembalian Anda sebesar %d, hasil. Dan jika bayar lebih kecil dari tarif, maka akan menampilkan uang Anda kurang. Contohnya, kita akan membayar sesuai golongan tadi ya. Golongan tadi itu golongan 1 dan sudah diketahui tarif yang harus dibayar 150.000. Misalnya saya akan menginputkan pembayarannya itu 200.000. Maka 200.000 itu dianggap bayar dan tarif itu sebesar 150, berarti dikurang 150. Maka sama dengan 50.000. Nanti sistem program akan menampilkan seperti ini. Kembalian Anda sebesar 50.000. Selanjutnya kita ke fungsi utama. Saya menggunakan tipe data int, min, dan menggunakan char ulang.
Dan di sini ada perulangan do sistem CLS. Di sini saya menaruh fungsi home agar bisa berjalan dan menggunakan sistem pause. Sistem pause adalah sistem yang berfungsi untuk berhenti sebentar. Dan menggunakan sistem CLS dan fungsi pembuka, sistem CLS lagi, fungsi menu, sistem CLS lagi, dan fungsi tempat. Setelah itu ada printf untuk menampilkan nama, ID pedagang, golongan, dan total sewa. Di akhir program itu ini akan ditampilkan. Dan ini kondisi yang tadi, jika nilai sama dengan 1, maka fungsi golongan dan fungsi pembayaran akan dieksekusi. Dan else-nya itu akan menampilkan program selesai. Berikut ini yang merupakan data yang akan disimpan ke file. Saya menggunakan variabel ib sama dengan fopen dengan nama file data nama.txt, a itu untuk menulis data tanpa menghapus data sebelumnya. Di sini ada fungsi untuk menampilkan fprint, menampilkan nama, ID pedagang, golongan, total sewa, denda, dan pembayaran. Ini berfungsi untuk menyimpan nama, ID, golongan, bulan, denda, dan tarif. Dan ini fclose untuk menutup. Dan printf, apakah yang terakhir program ada printf, apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Jika ya, user akan menginputkan Y, dan jika tidak akan menginputkan T. Dan di sini ada bulan sama dengan 0. Mengapa? Agar nilai bulan itu terhapus di menu kedua. Karena menu kedua itu melakukan penyewaan kios. Sini ada scanf, %s, dan ulang. Ada perulangan while. Ulang jika user menginputkan Y kecil atau ulang jika menginputkan Y besar. Sini saya akan mengerun programnya. Ini ada menu pembuka, yaitu selamat datang di program Pasar Pekambingan, Jalan Pulau Banda nomor 11, Dufri Keluar dan Pasar Barat. Press any key to continue. Di sini user diminta untuk menekan tombol apa saja. Sini saya akan mengklik enter. Sini program meminta untuk masukkan nama. Saya akan masukkan nama saya. Enter. Masukkan ID pedagang. Di sini saya akan memasukkan ID pedagang DG001. Dan di sini menampilkan menu 1 untuk pembayaran kios, menu 2 penyewaan kios, menu 3 pembayaran denda. Di sini saya akan memasukkan menu 1 yaitu pembayaran kios. Di sini kita bisa melihat golongan 1 dengan blok A 75.000 per bulan, golongan 2 blok B yang bertarif 100.000 per bulan, golongan 3 blok C dengan tarif 120.000 per bulan. Sesuai yang diinputkan tadi, kita akan mengecek golongan 1 dengan jumlah bulannya 2. Kan golongan 1, jumlah bulan sewa itu 2 bulan. Maka program akan menampilkan nama Gede Putra Putra, ID pedagang DG001, golongan 1, total sewa 1-2 bulan. Tarif pembayarannya itu sebesar 150.000. Apakah Anda ingin melakukan pembayaran? Saya akan memasukkan Y dan masukkan nominal pembayaran. Sesuai tadi kita akan memasukkan nominalnya itu 200.000 agar bisa mengecek kembaliannya itu berjalan atau tidak. 50.000. Ini 50.000. Salah, maaf, kita ulang lagi. Enter, masukkan nama IGT
DG 001, masukkan menu 1, masukkan golongan 1, jumlah bulan sewa 2. Tarif pembayaran sebesar 150.000. Apakah Anda ingin melakukan pembayaran? Y. Masukkan nominal pembayaran 200.000. Maka program akan menampilkan kembali Anda sebesar 50.000. Dan kita mengecek apakah Anda ingin kembali ke menu utama. Saya akan kembali ke menu utama. Dan kita ke menu utama lagi. Cek enter. Masukkan nama tadi. Masukkan ID pedagang. Di sini saya akan memilih menu 2, yaitu penyewaan kios. Dan program meminta user untuk memasukkan golongan. Ini saya akan menginput golongan 2. Maka program akan menampilkan Anda memilih golongan 2. Golongan Anda adalah 2 dan tempat kios berada di blok B dengan harga 100.000 per bulan. Dan data akan disimpan ke file nama IGD Putri Nana Putra, ID pedagang DJ001, golongan 2, total sewa 0 bulan. Maka program selesai. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Ya. Dan kita kembali ke menu utama. Kita tekan enter. Tekan nama. Masukkan ID pedagang. Ini saya akan menginputkan menu 3, yaitu pembayaran denda. Masukkan tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu 28/12/2021. Maka program akan menampilkan denda. Denda ada sebesar 20.000. Mengapa program menampilkan denda? Karena tanggal 28 itu masih termasuk di atas tanggal 25 dan di bawah tanggal 31. Maka program selesai dan data yang disimpan itu nama, ID pedagang, golongan, total sewa. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Ya. Kita kembali ke menu utama, kita pencet enter. Masukkan nama tadi. ID pedagang sama seperti tadi. Ini saya akan memasukkan menu 4, yaitu exit. Maka akan menyimpan nama IGD Putri Nana Putra di pedagang DJ1 golongan 2, total sewa 0 bulan. Maka program selesai. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Tidak. Maka program selesai. Sekian demonstrasi tugas besar saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.